warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Najla Putri Areta dengan NIM C2401241048. Pada kali ini aku akan menjelaskan tentang biologi perikanan dan juga praktikum yang sudah aku lakukan tadi pagi. Biologi perikanan merupakan studi mengenai ikan sebagai sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia. Biologi perikanan terbagi menjadi dua cabang ilmu, yaitu natural history dan juga dinamika populasi. Natural history merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan alam dari ikan, tentang bagaimana sejarah, daur hidup, makanan, dan juga perkembangan populasi. Sedangkan dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan lainnya. Terdapat beberapa aspek dalam biologi perikanan, yaitu meliputi aspek reproduksi ikan, populasi, serta faktor yang mengontrolnya, kebiasaan makan, interaksi terhadap spesies lain, pergerakan atau ruaya, dan juga pengaruh penangkapan ikan terhadap jumlah populasi, produksi, pertumbuhan, serta distribusi ukuran. Tujuan dari disiplin ilmu biologi perikanan adalah agar suatu usaha dari setiap peneliti yang mempelajari biologi perikanan dapat mengerti dan memahami sumber daya perikanan serta bagaimana pemanfaatan sumber daya tersebut, sehingga aplikasi dari pengetahuan biologi perikanan dapat digunakan sebagai alat pengelolaan perikanan yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu materi pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan perubahan dimensi, baik itu panjang, berat, volume, jumlah, dan ukuran per satuan waktu. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, diantaranya ukuran makanan, jumlah ikan, jenis makanan, dan juga faktor lingkungan dan kondisi ikan. Perubahan tersebut akan terjadi baik dalam level individu, stok, maupun komunitas. Pertumbuhan sangat penting karena hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan jenis ikan, memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, dan mengatur kegiatan penangkapan. Pertumbuhan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan mutlak dan nisbi. Pertumbuhan mutlak yaitu ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Sedangkan pertumbuhan nisbi yaitu panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu yang dihubungkan kembali dengan panjang atau berat awal pada periode tersebut. Tujuan dari pengamatan praktikum pertumbuhan ikan pada hari ini adalah untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh ikan melalui analisis parameter panjang, berat, dan morfologi ikan. Kemudian memprediksi pola pertumbuhan ikan, faktor kondisi, kelompok umur, serta menduga pola perkembangan populasi ikan yang diamati. Terdapat beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini. Yang pertama, penggaris. Hal ini untuk mengukur panjang dari tubuh ikan. Yang kedua, timbangan digital untuk mengukur bobot tubuh ikan. Yang ketiga, kain lap dan tisu untuk membersihkan ikan sebelum ditimbang. Yang keempat, kamera digital atau HP. Hal ini digunakan untuk mendokumentasikan sampel ikan. Selanjutnya, yang kelima, jarum pentul untuk menahan organ-organ pada saat akan didokumentasikan. Selanjutnya yang keenam, kertas label dan juga spidol untuk menandai botol sampel dan juga sampel ikan agar tidak tertukar dan mudah dikenali. Yang ketujuh, botol sampel untuk menyimpan usus, lambung, dan juga gonad yang telah diambil dari ikan. Yang kedelapan, trash bag, tempat sampah setelah selesai melakukan analisis ikan. Yang kesembilan, alat bedah untuk melakukan pembedahan dan pengambilan organ dari ikan. Yang ke-10, formalin 10% untuk mengawetkan bagian sampel yang telah diambil, yaitu untuk usus, lambung, dan juga gonad. Yang ke-11, ikan segar, di mana saya mendapatkan ikan selar kuning dan juga benang untuk mengikat ujung usus spesimen. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses kerja untuk membedah ikan. Yang pertama harus disiapkan yaitu baki sebagai tempat meletakkan ikan. Per individu kita akan mendapatkan 3 buah ikan. Selanjutnya, mengambil ikan, diletakkan di atas baki dan diberikan identitas pada bagian atas baki. Jadi, kita memberikan identitas ikan agar tidak tertukar dan mudah dikenali. Setelah itu, bagian ikan dilap dengan tisu, ditap-tap dengan tisu hingga tidak licin lagi. Setelah dilap, kita akan mengukur bobot dari ikan. Setelah diukur bobotnya, ditulis di kertas sheet yang sudah diberikan.
Setelah diukur bobotnya, kita akan mengukur panjang dari ikan. Panjang yang diukur ada panjang badan, panjang cagak, dan juga panjang baku dari ikan. Setelah mendapatkan hasil pengukuran, lalu dicatat di sheet yang telah diberikan, kita akan melakukan pembedahan ikan. Pembedahan ikan akan dimulai dari bagian anus. Kita akan memotong dari bagian anus naik ke atas hingga sampai ke dekat insang, dipotong rada melingkar untuk membuka bagian organ dalam ikan. Setelah sampel ikan terbuka, kita akan mengambil bagian gonad, bagian lambung, dan bagian usus. Bagian usus sendiri akan diukur panjangnya menggunakan penggaris, lalu mencatat datanya di sheet yang telah disiapkan, lalu memasukkan usus dan juga lambung ke dalam satu botol sampel yang sama dan juga gonad ke botol lainnya. Hal itu dilakukan kepada 3 jenis ikan tersebut. Setelah menyelesaikan pembedahan kepada 3 ikan, kita akan mengawetkan organ-organ yang telah dimasukkan, yaitu usus, lambung, dan juga gonad menggunakan formalin 10%. Dan juga botol sampel akan dinamai dan diberikan identitas. Setelah selesai memasukkan dan juga memberikan formalin, maka kita akan menyelesaikan praktikum ini, bersihkan meja dan juga alat-alat yang telah digunakan, lalu praktikum selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.